menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara rapat paripurna akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Seraya memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahan dan kebesarannya telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga atas perkenan dan ridhonya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang rapat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat para kepala instansi vertikal, staf ahli dan para kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Camat Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, serta rekan wartawan undangan yang kami hormati. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 89 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik pada pelaksanaan rapat paripurna hari ini sebanyak 34 orang. Maka ketentuan quorum telah terpenuhi, oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Namun sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna DPRD, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian jawaban Bupati. 3. Pembacaan keputusan DPRD tentang susunan dan personalia panitia khusus. 4. Penutup. Demikian rencana susunan acara rapat paripurna sekarang. Untuk pelaksanaannya kami mohon persetujuan segenap anggota DPRD yang terhormat. Apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih.
peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita masuk ke acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 yang lalu, DPRD telah menyampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Indramayu atas pemandangan umum ke-6 fraksi dalam membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Fraksi-fraksi selain menyatakan sikap, menyampaikan saran dan pertimbangan, juga mengemukakan beberapa hal yang perlu mendapatkan tambahan penjelasan dari Yang Terhormat Bupati Indramayu. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, pada hari ini Yang Terhormat Bupati Indramayu telah menyiapkan jawaban atau tambahan penjelasannya yang insya Allah akan kita simak sesaat lagi. Kini marilah kita masuk ke acara kedua, yaitu penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Untuk kepentingan tersebut, kepada Yang Terhormat Wakil Bupati Indramayu untuk menyampaikan jawaban atau tambahan penjelasannya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat segenap jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, lingkup Kabupaten Indramayu, camat se-Kabupaten Indramayu, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul kembali pada rapat paripurna DPRD hari ini dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya pada tanggal 21 Maret 2016 yang lalu. Terhadap sejumlah saran, masukan, dan harapan, kami sampaikan terima kasih. Untuk itu telah kami catat sebagai sesuatu yang sangat berharga guna penyusunan program kerja selanjutnya. Sedangkan terhadap beberapa permintaan tambahan penjelasan yang disampaikan fraksi-fraksi pada hari ini, insya Allah kami akan memberikan beberapa tambahan penjelasan secara garis besar. Terhadap beberapa pertanyaan fraksi-fraksi yang substansinya sama, tidak kami ulang untuk menjawabnya. Sedangkan beberapa penjelasan yang bersifat teknis akan kami sampaikan dalam rapat kerja panitia khusus. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia, atas apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu, kami sampaikan terima kasih dan akan menjadi pemicu semangat kami dalam bekerja lebih keras lagi
untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, mengakomodir tuntutan masyarakat, serta disesuaikan dengan program dan usulan kebutuhan daerah dan masyarakat Indramayu. Selanjutnya akan kami uraikan jawaban atas pertanyaan praksi-praksi sebagai berikut. 1. Praksi Partai Golkar. Praksi Partai Golkar dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun 2015 terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada saat tahun berjalan, di mana kondisi ini juga berimplikasi terjadinya silpa yang kemudian akan digunakan kembali pada perubahan anggaran atau anggaran tahun berikutnya. Pemilihan program maupun kegiatan tersebut tentunya sesuai dengan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 5 tahunan atau RPJMD maupun dokumen perencanaan tahunan daerah atau RKPD. Terkait dana bagi hasil pajak yang tidak bisa mencapai target dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dana bagi hasil pajak yang tidak mencapai target adalah yang berasal dari DBH, pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan tidak tercapai target pendapatan nasional yang berasal dari pajak orang pribadi di wilayah Indramayu yang dikelola oleh kantor pajak Pratama Indramayu. Pendapatan pada pos bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam tidak tercapai disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara yang bersumber dari pendapatan migas sebagai akibat dari anjloknya harga minyak dunia, dan berakibat pada berkurangnya sumber pendapatan daerah yang berasal dari DBH minyak dan gas. Dana bagi hasil pajak provinsi hanya tercapai 74,76%. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor. Hal ini akibat dari masih banyaknya kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang di wilayah Kabupaten Indramayu, serta banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan balik nama atas kendaraan yang dibelinya. Selain itu, dampak dengan dibukanya jalan tol Cipali juga berakibat kepada bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Karena banyak kendaraan yang beralih dari jalan Pantura ke jalan tol, sehingga penjualan BBM di SPBU dalam wilayah Kabupaten Indramayu mengalami penurunan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. 2. Praksi PDI Perjuangan. Praksi PDI Perjuangan dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Sesuai dengan misi kelima Kabupaten Indramayu, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan umum diarahkan untuk meningkatkan dan mengelola pendapatan daerah secara tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mengoptimalkan penerimaan APBD. Pengelolaan pendapatan daerah mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Indramayu. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial penerimanya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Perkembangan pendapatan daerah selama ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Kebijakan pemerintah. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Fluktuasi harga komoditas andalan. 4. Kebijakan moneter. Dan 5. Dunia usaha. Arah kebijakan umum yang dilakukan pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2015 agar terjadi peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, yaitu menggali dan mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna memperkuat perekonomian daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Upaya menggali sumber potensi dimaksud diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Indramayu secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkuren, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Untuk tanah eks bengkok desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan tahun 2015, target lelangnya sebesar 270 juta. Namun pelaksananya baru bisa dilaksanakan pada bulan Januari 2016 dengan perolehan hasil lelang dari 8 kelurahan tersebut sebesar Rp521.144.550. Adapun setoran tanah eks
bengkok yang masuk ke kas daerah di tahun 2015 adalah pembayaran yang piutang hasil lelang pada tahun 2014 yang dibayarkan pada tahun 2015 sebesar Rp59.300.000. Terkait dengan mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan operasional perawatan dan fasilitas sekolah atau BPOP-PS FS, kami mengacu pada Peraturan Bupati Indramayu nomor 14.A tahun 2015 tentang pengelolaan bantuan operasional, perawatan dan fasilitas sekolah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan, sedangkan untuk kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015 di bidang pendidikan luar sekolah, Distrik Kabupaten Indramayu sebesar Rp899.903.000. Terrealisasi hanya Rp474.291.000. Disilipakan atau saldo di kas daerah sebesar Rp425.612.000. Hal ini dikarenakan mekanisme pencairan harus melalui mekanisme hibah. Kemudian pelatihan peningkatan kompetensi guru mulok. Pelatihan peningkatan kompetensi guru mulok tamyid merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan para guru agama dalam mengaplikasikan keilmuan kepada 1.000 orang guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Indramayu dengan rincian 800 guru PAI SD, 100 guru PAI SMP, dan 100 guru PAI SMA atau SMK. Metode tamjid atau kalau kita serasikan dengan metode pakem, dalam artian peserta pelatihan dibawa dalam keadaan senang, sehingga pelaksanaan ini akan memberikan bekas bagi para peserta pelatihan dan dapat diaplikasikan kepada peserta didik. Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN diberikan untuk masyarakat miskin yang belum termasuk dalam kuota JKN yang didanai pemerintah pusat. Selain itu juga diberikan untuk pelayanan kebidanan dan bayi di ruang kelas 3 di rumah sakit dalam daerah untuk masyarakat Indramayu. Biaya pelayanan kesehatan korban kekerasan dalam rumah tangga masyarakat miskin di luar kota JKN kelas 3 di rumah sakit yang bekerja sama serta biaya pelayanan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Biaya pelayanan tersebut digunakan untuk melayani 33.035 jiwa peserta KASEP dan untuk masyarakat miskin yang belum masuk dalam JKN dan KASEP. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan pada kegiatan rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat, rehabilitasi pemeliharaan alat-alat ukur dan peralatan laboratorium serta rehabilitasi pembelian alat-alat berat di Bina Marga sebesar Rp970.478.000 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan skala prioritas dan sasaran yang ingin dicapai. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah kode rekening yang ditujukan untuk merehabilitasi, memelihara dan mengganti suku cadang yang dibutuhkan untuk memenuhi dan menunjang kegiatan teknis Dinas Bina Marga, khususnya kegiatan membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Indramayu. Kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur perdesaan pada kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan poros perdesaan sebesar Rp31.201.979.000 menggunakan azas manfaat dan azas pemerataan untuk 31 kecamatan dengan 309 desa dan 8 kelurahan untuk jalan poros desa sepanjang 980,15 km. Dengan berdasarkan azas manfaat dan azas pemerataan tersebut, Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu melakukan daftar prioritas jalan poros desa dan jembatan poros desa yang mengalami kerusakan yang bisa menghambat arus transportasi orang dan barang termasuk jalur berperekonomian. Karena pada prinsipnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan poros perdesaan adalah anggaran pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk mempertahankan kondisi infrastruktur perdesaan berupa sarana dan prasarana jalan agar tidak terjadi hambatan dalam arus transportasi orang dan barang. Untuk pembangunan rumah sakit tipe C wilayah Indramayu Timur serta pembangunan rumah sakit bersalin keluarga miskin berada dalam satu anggaran kegiatan pembangunan rumah sakit
yang termasuk dalam program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, karena pada dasarnya dua pekerjaan dimaksud masih dalam satu kategori pembangunan fisik sarana kesehatan berupa bangunan gedung rumah sakit. Adapun jumlah total anggaran tersebut adalah sebesar 18 miliar 795.336.000 dengan realisasi sebesar 18 miliar 105.808.600 rupiah. Kendati pun demikian, dalam kegiatan tersebut tetap dirinci alokasi kebutuhan masing-masing pekerjaan sebagaimana telah tercantum dalam rincian dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang terdapat beberapa pelaksana pekerjaan atau belanja modal. Pelaksanaan dua pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas sudah melalui tahapan perencanaan teknis sejak tahun 2012. Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi kewenangan kabupaten dengan realisasi anggaran sebesar Rp987.992.000 merupakan kegiatan pemeliharaan pada daerah irigasi kecil dengan cakupan areal kurang dari 1.000 hektar. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan atas prasarana irigasi tersebar pada 10 daerah irigasi. Upaya perbaikan akan kami tingkatkan melalui pengendalian dan pengawasan. Sedangkan target capaian pemenuhan kebutuhan air baku tahun 2015 sebagaimana tertera dalam RPJMD dan Renstra Dinas PSDA Tamben adalah sebagai berikut. Musim tanam 1 108.020 hektar dan musim tanam 2 68.966 hektar. Jumlah MT1 dan MT2 menjadi 176.986 hektar. Realisasi tanam padi pada daerah persawahan yang terjamin airnya pada LKPJ 2015 adalah 230.577 hektar. Dengan demikian, realisasinya telah melampaui target yang diharapkan dalam RPJMD dan Renstra. Keluaran atau output pada kegiatan pemberdayaan petani pemakai air dan komisi irigasi, yakni suatu rumusan tata pola tanam tahunan atau musim tanam 1 dan musim tanam kedua sebagai panduan dalam pemberdayaan para petani pemakai air atau P3A dan gabungan para petani pemakai air atau GP3A dalam pengelolaan air irigasi untuk menghasilkan pengaturan pendistribusian air baku secara merata pada areal persawahan dengan tujuan agar hasil panen sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada pelaksanaannya perlu ditingkatkan khususnya masalah sosialisasi atas rencana pola tanam. Dalam hal cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru meliputi wilayah perkotaan Indramayu yang meliputi Indramayu, Sindang, dan Balongan yang sudah maksimal dan mencapai 73%. Sedangkan untuk TPA Kertawinangun di wilayah bagian barat Indramayu masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan prasarana dan sarana yang ada sehingga masih belum sebanding dengan cakupan wilayah penanganan dan pelayanan. Diharapkan untuk ke depan secara bertahap akan ada penambahan sehingga penanganan persampahan bisa ditingkatkan. Kegiatan tersebut penyerapan anggaran adalah sebagian besar untuk membayar tenaga kerja petugas kebersihan dan pengangkut sampah. Itu pun masih kurang maksimal kalau disandingkan dengan cakupan wilayah pelayanan persampahan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Tenaga kebersihan tersebut hanya untuk wilayah perkotaan dan beberapa wilayah pelayanan teknis seperti Jatibarang, Karangampel, Kandang Haur, Losarang, Patrol, Sukra, Anjatan, dan Hargelis. Sedangkan wilayah lainnya masih belum tersedia petugas kebersihan. Untuk pengelolaan sampah ada yang menggunakan proses 3R di seluruh kecamatan tersebar dan itu pun belum semua wilayah kecamatan memiliki bangunan reuse, dan recycle atau 3R. Peran data dalam perencanaan pembangunan daerah sangat vital karena merupakan dasar dalam penentukan isu strategis sampai dengan penentuan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Untuk itu dalam meningkatkan kualitas data yang kita gunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan, kita melaksanakan sosialisasi untuk kegiatan pendataan dalam rangka penyamaan persepsi tentang data tersebut. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu adalah membentuk forum data yang kemudian di tahun 2016 sedang kami proses pembangunan sistem elektronik untuk sistem informasi pendataan di daerah dengan pengelolaan data dan standar operasi, prosedur serta bentuk regulasinya.
Salah satu indikator koperasi yang sehat adalah koperasi yang dapat melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun dan tepat waktu. Sedangkan belum sehatnya mayoritas koperasi di Indramayu dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah karena modal terbatas, kurang cakapnya pengurus dalam menjalankan dan mengelola koperasi, dan lain-lain. Kegiatan publikasi dan sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri nomor 270 1982 ODA tanggal 23 Juli 2015 perihal dukungan pemerintah daerah pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Pada poin 2 dikatakan bahwa dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui A. Fasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada meliputi 1. Sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam pilkada. B. Fasilitasi pelaksanaan pilkada meliputi 1. Mendukung pendanaan pilkada serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat selama pilkada dengan cara menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, aman dalam pelaksanaan pilkada. 3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana. 4. Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada. Selain dukungan tersebut di atas, pemerintah kabupaten juga harus membentuk Des Pilkada Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun tugas Des Pilkada diantaranya adalah A. Melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada. B. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan pilkada. C. Memberikan saran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pilkada. D. Melaporkan permasalahan dan perkembangan persiapan dalam pelaksanaan pilkada kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Pada kegiatan musyabakoh tilawatul Quran tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada unsur politisasi, semuanya semata-mata untuk melaksanakan rangkaian kegiatan musyabakoh tilawatul Quran atau MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Semuanya sudah teragendakan secara umum tanpa rekayasa. Pelaksanaan kegiatan MTQ secara rutin setiap tahun dilaksanakan antara bulan September, Oktober, dan November. Hubungan persiapan untuk tingkat provinsi di awal tahun berikutnya. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun 2015. Dalam menganalisis pembangunan maupun kondisi ekonomi dalam wilayah diperlukan indikator perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi maupun inflasi daerah merupakan dua indikator ekonomi yang penting untuk melihat kondisi perekonomian di suatu daerah dalam jangka waktu 1 tahun. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Kabupaten Indramayu tahun 2014 dan 2015 mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu 4,20% dan 5,97%. Hal ini menunjukkan jumlah produksi total dari seluruh komoditas yang diproduksi di Kabupaten Indramayu terus mengalami peningkatan pada 2014 dan 2015, sehingga pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Angka inflasi menunjukkan kenaikan tingkat harga barang rata-rata barang dan jasa secara umum. Angka inflasi dapat dilihat dari sisi adanya penurunan daya beli masyarakat dari komoditas tertentu. Namun di sisi lain kenaikan harga ini juga dapat merupakan insentif bagi pengusaha pada komoditi tertentu juga. Penulisan naskah LKPJ 2015 terkait penjelasan program dan kegiatan dalam bab 3 dalam kebijakan keuangan daerah dan bab 4 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kami tuangkan sesuai dengan pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan dengan rincian tiap-tiap urusan sebagai bahan evaluasi per urusan maupun kelompok urusan. Dalam bab 4 kami sampaikan capaian indikator berikut penjelasan dari mulai indikator keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
Demikian juga jika ada permasalahan maupun alternatif solusi. Pelaksanaan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu Perda nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan atau TPI sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Demikian juga pelaksanaan pelelangan ikan dan pelaksanaan retribusi TPI di wilayah Desa Dadap telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada pada perda di atas. Terkait pembinaan langsung terhadap atlet-atlet berprestasi yang ada sekarang adalah hanya diberikan insentif setiap bulannya, yang besarannya disesuaikan dengan dana hibah kepada KONI Kabupaten Indramayu. Sedangkan uang pembinaan diberikan kepada cabang olahraga masing-masing sesuai dengan jumlah anggota yang terdaftar pada KONI Kabupaten Indramayu, yaitu 30 cabang olahraga. Untuk barang milik daerah, pemerintah Kabupaten Indramayu sedang berupaya melakukan inventarisasi barang milik daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara serempak dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat yang kemudian dilakukan rekonsiliasi antara data tercatat di dalam kartu inventaris barang atau kartu inventaris ruangan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. 4. Praksi Gerakan Indonesia Raya. Praksi Gerakan Indonesia Raya dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan dan masuk dalam anggaran di SKPD terdiri atas program prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional, terdapat beberapa program pada SKPD yang tidak tercantum dalam RPJMD maupun karena merupakan, kami ulangi, tercantum dalam RPJMD kabupaten karena merupakan program prioritas pusat dan provinsi atau program rutin yang harus dilaksanakan SKPD tapi bukan merupakan prioritas daerah yang masuk dalam RPJMD. Terhadap pelayanan kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan telah dikelola dengan baik melalui penerapan standar operasi prosedur di masing-masing unit pelayanan. Keterbatasan kami adalah kurangnya SDM kesehatan di puskesmas, khususnya tenaga dokter, apoteker, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, dan tenaga non-kesehatan untuk pengelolaan administrasi dan keuangan. Untuk membantu pelaku wirausaha tumbuh dan berkembang, pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan RPJMD 2011-2015 memiliki program pengembangan industri kecil dan menengah yang implementasinya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan diantaranya: 1. Kegiatan sosialisasi dan bantuan peralatan industri rumah tangga dalam rangka menunjang desa binaan. 2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kerajinan daerah. 3. Kegiatan pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah. 4. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna atau TTG, industri kecil, pengelolaan kayu dan bantuan mesin peralatan produksi. Hasil yang dicapai dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah meningkatnya jumlah perusahaan industri skala kecil dan menengah dari sejumlah 3.517 pada tahun 2011 menjadi sejumlah 16.957 perusahaan industri skala kecil dan menengah pada tahun 2015. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. 5. Praksi Partai Keadilan Sejahtera. Praksi Partai Keadilan Sejahtera dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Data dasar RKPD tahun 2015 menggunakan perhitungan angka IPM dengan metode lama. Seiring berjalannya waktu, perhitungan angka IPM menggunakan metode baru. Perhitungan IPM metode lama menyebutkan angka 71,20 poin dengan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 6,32 tahun. Perhitungan IPM metode baru menyebutkan angka IPM sebesar 63,55 dengan rata-rata lama sekolah sebesar 5,45 tahun. Saran agar fenomena RLS dapat bergerak lebih cepat dapat kami terima dan kami sampaikan terima kasih. Data pencapaian IPM tahun 2015 belum resmi dipublikasikan BPS Pusat. Perhitungan IPM dengan metode baru belum dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penyebab dari pertumbuhan ekonomi yang melambat
harus dilihat dari faktor-faktor terkait. Produktivitas industri dan perdagangan sangat terpengaruh oleh produktivitas pertanian dan perikanan sebagai pemasok bahan baku. Bulan Desember 2014 pertanian sedang menurun karena pengaruh kemarau panjang. Sesuai dengan amanat perundang-undangan, evaluasi terhadap RPJPD harus juga dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mengingat dinamika peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan berikutnya, kami sampaikan terima kasih atas saran masukan sebagai bahan perbaikan pemerintah Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD undangan dan hadirin yang berbahagia. Keenam, Fraksi Demokrat Hanura. Fraksi Demokrat Hanura dapat kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut. Realisasi belanja tidak langsung sebesar 92,73%. Hal ini terjadi karena: 1. Terdapat kelebihan dana transfer dari pusat untuk tunjangan profesi guru sebesar kurang lebih 94 miliar yang berdasarkan ketentuan akan disalurkan kembali untuk tahun anggaran 2016. 2. Adanya akres 2,5% yang wajib dianggarkan namun tidak digunakan. Realisasi belanja langsung sebesar 88,63% karena terdapat penghematan belanja di beberapa SKPD. Adanya sisa tender dari beberapa kegiatan melalui pengadaan barang dan jasa. Adanya beberapa kegiatan yang baru selesai di akhir tahun sehingga secara administratif tidak bisa direalisasikan tahun 2015 dan dibayarkan tahun 2016. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang baru masuk ke kas daerah di tahun anggaran 2015 tanggal 29 sampai 30 Desember 2015. Namun secara umum tidak berpengaruh terhadap output kegiatan dan capaian program karena pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, terkait tambahan penjelasan untuk 2 rancangan peraturan daerah pada agenda sidang paripurna hari ini, perlu kami sampaikan bahwa jawaban atau tambahan penjelasan akan disampaikan tidak untuk setiap fraksi, tetapi disampaikan berdasarkan urgensi dan substansi dari tingkat permasalahan yang ada, dan terhadap pertanyaan yang memiliki substansi yang sama kami tidak akan menyampaikan jawaban ulang. 1. Raperda tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kami sampaikan tambahan penjelasan untuk Raperda pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini, perlu kami sampaikan kedudukan zakat, infak, dan sedekah dalam konteks kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Indramayu. Dengan kedudukan zakat, infak, dan sedekah yang begitu sangat berdekatan terhadap hal kemaslahatan umat, maka hal ini kami pandang perlu untuk diatur dengan regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah. Selanjutnya, bila kita cermati baik dari aspek filosofis maupun aspek sosiologis, maka pasti akan mengerucut tentang tujuan yang akan dibangun dengan adanya perda ini, antara lain: A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. B. Meningkatkan manfaat zakat, infak, dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. C. Meningkatkan fungsi dan manfaat zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dari tujuan tersebut di atas, maka sepintas dapat disimpulkan bahwa keberadaan peraturan daerah dimaksud sangatlah positif keberadaannya, yang tidak semata hanya untuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Indramayu, tetapi juga untuk masyarakat luas di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari beberapa fraksi agar raperda ini dapat dilanjutkan pembahasannya sampai dengan menjadi peraturan daerah. Kalaupun ada catatan-catatan, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan tentunya dapat merumuskan kembali dalam rapat panitia khusus nanti. Dengan harapan semoga ke depan dapat menjalankan amanah terkait dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Indramayu, menjadikan potensi zakat sangat signifikan yang dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Terkait salah satu saran bahwa dalam raperda ini perlu adanya materi khusus yang mengatur peran serta masyarakat terhadap hal ini, kami menyambut baik saran tersebut, dan selanjutnya atas saran tersebut kiranya dapat menjadi catatan untuk dibahas lebih lanjut di rapat panitia khusus nanti. Berkenaan dengan kajian salah satu fraksi yang menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah masih sangat sederhana,
Terhadap substansi ini kami berpendapat hal itu relatif kebenarannya. Karena material dari sebuah aturan yang tertinggi di daerah atau lazimnya disebut peraturan daerah tersusun dalam bentuk konstruksi dasar dari satu objek yang ditetapkan menjadi kebijakan. Adapun hal yang bersifat teknis bisa diatur lebih lanjut dengan aturan yang lebih rendah, baik melalui peraturan bupati ataupun peraturan dan penetapan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Indramayu. Kalaupun ada pandangan lain terkait materi dari rancangan peraturan yang ada, hal ini kiranya dapat dikaji lebih lanjut di rapat panitia khusus. Berkenaan dengan pengenaan zakat khusus diberlakukan bagi pemeluk agama Islam, kami sependapat dengan hal itu. Begitu juga terkait dengan ajas profesionalisme dalam pengelolaan zakat dan sistem pengawasan serta lapornya akan kami perhatikan sepenuhnya. Selanjutnya, dengan pendapat salah satu fraksi yang menegaskan bahwa Raperda zakat, infak dan sedekah juga perda lainnya di masa persidangan ke-1 ini tidak melalui tahapan pembentukan perda. Terkait hal ini kami telah melakukan sesuai mekanisme dan tahapan yang ada sebagai berikut. Pertama, bahwa dua rancangan peraturan daerah yakni Raperda pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu sudah ditetapkan dalam nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tentang program legislasi daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016 nomor 170 KB.8 garis penghubung DPRD 2015 170 35 garis penghubung BA DPRD 2015. Kedua, Surat Bupati Indramayu nomor 188.34 113.A garis penghubung HUK 2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal permohonan pembahasan Raperda masa persidangan 1 tahun 2016. Ketiga, catatan hasil Badan Musyawarah Banmus DPR Kabupaten Indramayu. Keempat, tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan nota Badan Musyawarah telah dihantarkan nota penjelasan Bupati untuk dua Raperda. Kelima, tanggal 21 Maret 2016 Pemandangan Umum Fraksi. Keenam, tanggal 24 Maret 2016 hari ini dihantarkan nota jawaban Bupati. Dari tahapan-tahapan tersebut di atas, kami dan segenap unsur eksekutif telah melakukan satu sikap taat azas, yang artinya statement yang menegaskan inkonstitusional ataupun catat prosedur serta mal administrasi. Hemat kami hal tersebut merupakan hal yang tidak mendasar. Kalaupun ada tahapan tertentu yang masih belum ditempuh, hal ini seyogyanya dapat disikapi secara arif dan internal di lembaga, sehingga wacana yang ada tidak menjadi ganjalan di tahapan berikutnya. Perlu kami tegaskan pula bahwa kami dari eksekutif selalu terbuka untuk merumuskan tahapan-tahapan yang ada dalam pembentukan produk hukum daerah. Dua, Raperda tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu. Sebagaimana telah kami hantarkan nota penjelasan pada tanggal 14 Maret 2016 bahwa Raperda penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu pada hakikatnya untuk mendorong gerak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 3 tahun 2014. Selanjutnya, berkenaan dengan program dan kegiatan yang bersifat prioritas dan telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu di tahun 2015 dalam upaya mengantisipasi dampak bencana, yaitu 1. Menyiapkan 22 pos lapangan dan 1 pos komando tanggap darurat. Ribuan personil pun disiapkan untuk evakuasi dan penyelamatan yang terdiri atas Basarnas Kantor Sar Cirebon sebanyak 30 orang, Kodim 0616 Indramayu 400 orang, Perbekalan dan Angkutan Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon 30 orang, Polres Indramayu 500 orang, BPBD Kabupaten Indramayu 40 orang, PM Indramayu Sepolang, Satpol PP 30 orang, anggota Linmas Desa 1583 orang. 2. Pemetaan lebih detail lagi daerah yang akan terancam dan dampak ikutannya. 3. Pembenahan drainase, saluran daerah irigasi di sungai dikeruk dan tanggulnya ditinggikan, perbaikan gorong-gorong serta pembersihan sampah-sampah di saluran air. 4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui program rehabilitasi, perlindungan dan konservasi lahan secara terpadu yang melibatkan semua stakeholder, melaksanakan pelestarian serta optimalisasi situ embung yang ada. Di samping itu juga dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 1. Penanganan penanggulangan bencana dan tanggap darurat. 2. Pembentukan desa kelurahan
tangguh bencana. 3. Pembentukan dan pelatihan tim reaksi cepat. 4. Perencanaan kontingensi. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. 6. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, undangan dan hadirin yang berbahagia. Demikian jawaban dan beberapa tambahan penjelasan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pemandangan umum dari praksi-praksi di DPRD. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas semua saran dan pendapat. Kesemuanya akan kami jadikan bahan yang sangat berharga. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dalam jawaban ini, kiranya dapat dibicarakan lebih lanjut dalam rapat panitia khusus nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Wakil Bupati Indramayu yang telah menyampaikan jawaban atau tambahan penjelasannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian tadi telah kita simak bersama jawaban tambahan penjelasan dari yang terhormat Bupati Indramayu dalam menanggapi pemilihan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, untuk tambahan penjelasan yang lebih teknis dan terinci akan dibahas dalam rapat panitia khusus yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kini marilah kita masuk acara ketiga, yaitu pembacaan keputusan DPRD tentang susunan dan personalia panitia khusus. Untuk keperluan tersebut, kepada yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakannya kami persilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu nomor 17004 Kep DPRD 2016 tentang pembentukan pimpinan dan anggota panitia khusus 1 dan 2 DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan pembahasan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk panitia khusus 1-2 DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Kedua, tugas panitia khusus 1 adalah membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015. Tugas panitia khusus 2 adalah membahas 2 rancangan peraturan daerah tentang Raperda tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. 2. Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Indramayu. Ketiga, tugas panitia khusus 1-2 DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana diktum kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 dan melaporkan hasil pembahasannya pada rapat paripurna tanggal 11 April 2016 sekaligus penetapan keputusan DPRD. Keempat, hasil laporan kerja panitia khusus 1 DPRD Kabupaten Indramayu beserta catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga akan disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 12 April 2016. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Indramayu pada tanggal 23 Maret 2016. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Taufik Hidayat, cap ditandatangani. Lampiran 1, Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 17004 Kep DPRD 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang pembentukan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015. 1. Dr. Andes Haji Muhaimin, Ketua; Haji Abdul Rahman SE, Wakil Ketua; Saifuddin, anggota; Karsiwan SE, anggota; Tarwidi, anggota; Haji Kasum, anggota; Hajah Siti Nurlaila, anggota; Hajah Suengsih, anggota; Asniah Darpadi, anggota; Wardah, anggota; Junaidi, anggota; Haji Sirojudin SP, anggota; Ruyanto, anggota; Roni Januri, anggota; Muhammad Solehin SOSI, anggota; Dalam SHKN, anggota; Haji Ahmad Hudaifah SPDI, anggota; Muhammad Marjuki, anggota; Muhammad Ali Akbar SP, anggota; Insinyur Haji Didi Mujahiri, anggota; Mislam, anggota; Sandi Jaya Pasa, anggota; Taufik Hadi Sutrisno, anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Taufik Hidayat, cap ditandatangani. Lampiran 2, Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 17004 Kep DPRD 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang pembentukan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka membahas 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. 1. M. Alam Sukmajaya ST, Ketua; Ahmad Mujani Nur SHI, Wakil Ketua; Warim AMD, anggota; Ibnu Rismansah, anggota; Warli SE, anggota; Hajah Siti Aminah, anggota; UU Sukarsih Suin, anggota; Hajah Yayah Juhriyah, anggota; Hajah Kursiah, anggota; Hajah Darinah, anggota; Liana Listia Dewi AMP, anggota; Haji Estim Enting, anggota; Robiin ST, anggota; Junedi SPDI, anggota; Haji Ajun Maujun, anggota; Haji Casmuni, anggota; Turah, anggota; Iis Naini, anggota; Haji Ruswa MPDI, anggota; Bisma Panji D SSI APT, anggota; Haji Niko Antonio ST, anggota; Haji Ahmad Patoni, anggota; Margani, anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Taufik Hidayat, cap ditandatangani. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan keputusan DPRD. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kiranya demi acara telah kita lalui bersama dan selanjutnya kita masuk acara keempat, yaitu penutup. Pimpinan. Ya. Izin pimpinan. Terima kasih. Seizin pimpinan, pertama ingin saya sampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati terkait dengan persoalan pandangan-pandangan fraksi tidak dijelaskan secara teknis dan akan dijelaskan melalui rapat kerja. Saya hanya sebatas ingin menyoroti 2 hal saja. Pertama, terkait dengan persoalan TPI yang ada di daerah Dadap, karena ini masih belum selaras dan sinkron dengan data yang ada di Diskanla dan lapangan. Yang kedua, terkait dengan persoalan atlet berprestasi, banyak keluhan dan aduan terkait dengan uang pembinaan yang harus diterima oleh atlet. Ini ada kasus yang memang harus segera disikapi, karena biar bagaimanapun atlet-atlet yang sudah masuk di Ragunan itu adalah putra-putra daerah yang harus kita berikan apresiasi. Saran saya,
Saya mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu ketika ini akan ditindaklanjuti sampai tanggal 28 April tahun 2016, kami fraksi PKB minta hasil rapat kerja terkait dengan menindaklanjuti pandangan-pandangan umum fraksi pada tataran teknisnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa ini sudah sangat teknis sekali. Ada dua nanti ruang untuk membahas itu. Yang pertama silakan nanti di pansus selesaikan. Yang kedua di komisi yang membidangi. Selesaikan. Itu tidak akan selesai dalam kurun waktu 1 tahun. Silakan saja. Jadi bukan dalam forum yang paripurna ini untuk hal-hal menyampaikan Bupati itu, karena nanti lebih teknisnya silakan di pansus dengan di rapat komisi, ya, komisi yang membidangi, panggil semua itu nanti. Kami tidak segan-segannya menandatangani surat untuk bisa rapat kerja. Saya rasa itu akan lebih arif dan bijaksana di saat diselesaikan dalam satu teknis yang sesuai dengan ketentuan. Saya rasa itu. Makasih. Kami lanjutkan. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan ketekunan saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.